Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotam Yuliana dari Pendidikan Matematika 2 2018. Jadi di sini saya akan membahas soal tentang ukuran penyebaran data. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, kemudian tentang simpangan baku atau standar deviasi, dan yang terakhir yaitu tentang kemiringan dan keruncingan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, di sini saya sudah memiliki data ya. Ini adalah contoh nilai ulangan matematika. Jadi ada datanya 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil, jadi jangkauan antar kuartil itu JAK ya, kita sebut saja JAK. Itu rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, jadi kita harus mencari kuartil 3 dan kuartil 1-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari kuartil, yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data ini terlebih dahulu. Karena ini kan datanya belum urut ya, jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya, yaitu menjadi 3, 5, 6, 7, 7, dan 8. Nah, seluruh data ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. N-nya itu sama dengan 6. Nah, kita langsung cari saja untuk kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Rumus kuartil yaitu kuartil data tunggal ya. Karena untuk data kelompok beda lagi rumusnya. Untuk kuartil data tunggal itu rumusnya QI itu I dikali N plus 1 per 4. Nah, untuk yang pertama kita cari terlebih dahulu Q1-nya, kuartil 1-nya. Maka kuartil 1 sama dengan kuartil 1 sama dengan 1 ditambah N-nya itu 6 ditambah 1 per 4 dibagi 4. Maka 7 dibagi 4 itu sama dengan 1,75. Nah, 1,75 ini bukan nilai dari kuartil 1, akan tetapi nilai kuartil 1 itu ada di data ke 1,75. Jadi kira-kira datanya itu ada di sini, sekitar sini. Tapi kita belum tahu nilai dari kuartil 1-nya itu berapa. Nah, maka kita cari nilai dari kuartil 1-nya itu dengan cara kuartil 1 itu sama dengan data ke 1 ya, X1 ditambah 0,75 dikali X2 dikurang X1. Nah, X1-nya nilai dari data pertama itu adalah 3 ditambah 0,75 dikali 5, data keduanya 5 dikurang 3, maka 3 ditambah 0,75 dikali 2, maka 3 ditambah 0,75 dikali 2 hasilnya 1,5 ya, maka 3 ditambah 1,5 4,5. Nah, ini baru nilai dari kuartil 1-nya sudah didapat. Nah, yang kedua kan sudah didapat Q1-nya 4,5. Nah, kita cari Q3-nya sekarang. Q3-nya berarti 3 ditambah N plus 1, 6 tambah 1 per 4. Maka 3 dikali 7 per 4. 21 per 4 yaitu 5,25. Nah, ini juga bukan nilai dari kuartil 3-nya, akan tetapi kuartil 3 itu berada di data ke 5,25. Jadi kira-kira ada di sini datanya. Nah, maka selanjutnya ada di sini ya datanya 51 2 3 4 5. Jadi di sini di antara 5 di data ke-5 dan ke-6. Jadi kita sama dengan cara yang tadi mencari nilai dari kuartil 3-nya, yaitu kuartil
tiganya itu sama dengan data kelima ditambah 0,25 dikali kuartil data ke-6, maksudnya data ke-6 dikurang data kelima, nilai data kelima. Nah, berarti X5 nya itu 7 ditambah 0,25 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 7 ditambah 0,25, ini 1 ya, dikali 1 0,25 berarti 7 ditambah 0,25 berarti 7,25. Nah, ini baru hasil dari nilai kuartil 3-nya. Nah, sudah didapat kuartil 3 dan kuartil 1-nya, maka kita masukkan rumus jangkauan antar kuartilnya itu JAK, yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Masukkan saja nilainya, sudah didapat kuartil 3 7,25 dikurang 4,5, maka hasilnya 2,75. Nah, yang kedua ini sudah didapat jangkauan antar kuartilnya. Yang kedua kita cari simpangan kuartil atau yang bisa kita lambangkan dengan DK ya. DK itu rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1/2 atau JAK ya, karena kuartil 3 dikurang kuartil 1 itu JAK per 2. Nah, langsung masukkan saja ya, sudah ditemukan kuartil 3 dikurang kuartil 1-nya itu 2,75 per 2, maka hasilnya adalah 1,375. Nah, ini hasil dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, kemudian masih sama, masih menjelaskan mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, akan tetapi ini data kelompok. Sama rumusnya untuk jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya sama rumusnya, yaitu Q3 min Q1 dan simpangan kuartilnya Q3 min Q1/2. Akan tetapi yang berbeda itu untuk mencari kuartilnya. Kuartil data kelompoknya itu beda rumusnya untuk mencarinya. Nah, di sini untuk mencari kuartilnya rumusnya yaitu QI ya. Itu sama dengan LO itu batas bawah ditambah I dikali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum atau frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi sebenarnya dan dikali kelas intervalnya. Jadi langsung saja ya kita cari untuk kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Jadi untuk mencari kuartil 1 itu kita cari dulu ini pakai rumus I dikali N per 4. Jadi kita bisa tahu kuartil 1 itu datanya ada di mana di antara data sebanyak ini. Nah, jadi kita cari dulu I dikali N per 4. I-nya itu 1 ya. N itu jumlah seluruh datanya itu ada 45 dibagi 4. Jadi 45 dibagi 4 itu sama dengan 11,5. Jadi datanya itu ada di antara 11,5. Untuk melihat data ini letaknya ada di mana, kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatif sebelum atau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, langsung aja ya kita tambahin di sini aja ya. Untuk memudahkan kita cari dulu frekuensi kumulatif lebih kurang dari atau frekuensi kumulatif sebelum. Saya di sini lambangkan dengan FKB. Jadi cara mencarinya yaitu kita lihat data yang kurang dari 140, yang kurang dari atau sama dengan 147 sampai 151 itu kan hanya 7 ya, berarti yang kurang dari atau sama dengan. Nah, lanjutnya yang data yang kurang dari atau sama dengan 152 sampai 156 itu ada ini ya, berarti yang kurang dari ada 7 dan 4, berarti 7 ditambah 4 11. Selanjutnya sama ya cara mencarinya. Berarti di sini 20, kemudian 27, kemudian 35, 40 dan 45. Nah, untuk data yang tadi ini ada di data ke 11
Artinya datanya itu berada di antara di sini ya, 11,5. Nah, berarti ada di sini. Sini ya. Nah, di situ kita tandain. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Kita taruh di sini ya. Untuk batas bawahnya kita cari batas bawah tuh kita kurang dengan 0,5. Tapi konsepnya itu caranya untuk mencari batas bawah yaitu tepi atas interval sebelum dikurangkan dengan tepi bawah interval yang dimaksud dan dikurang 2. Nah, di sini kan tepi atas interval sebelumnya 157 dikurang 156 itu 1 ya, dikurang 2 berarti 0,5. Artinya 157 ini kita kurangkan dengan 0,5, maka batas bawahnya kita dapat yaitu 156,5 ditambah, karena ini tadi sudah dapat ya, ini 11,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Tadi kan ini di sini ya, data 11,5 itu ada di antara ini. Nah, sebelum data ini berarti angka 11 dibagi frekuensi sebenarnya. Nah, di sini ya, karena datanya ada di ini, nah frekuensi sebenarnya itu adalah 9. Kemudian dikalikan dengan interval kelas. Cara mencari interval kelas yaitu ini dikurangkan dengan ini. Nah, maka didapat interval kelasnya yaitu 5. Kita jumlahkan 156,5 ditambah ini 11,5 dikurang 11 per 9 dikalikan 5, mohon maaf, itu hasilnya 0,277. Kita sepakati untuk mengambil 3 angka di belakang koma. Nah, maka dijumlahkan 156,5 ditambah 0,277, maka hasilnya 156,777. Ini untuk Q1-nya. Selanjutnya kita cari Q3-nya juga. Maka Q3 sama dengan sama ya, LO ditambah I kali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dan dibagi frekuensi sebenarnya dikalikan dengan interval kelas. Kita cari terlebih dahulu ininya. Dia berada di data di mana? Maka 3 dikali N per 4. Jadi 3 dikali 45 dibagi 4. Maka hasilnya yaitu 33,75. Nah, 33,75 itu ada di data yang mana? Ini ya, 33,75 ada di sini ya. Nah, maka kita tandai. Nah, ada di situ. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan lagi ke rumus sama. Untuk kuartil 3-nya itu sama dengan batas bawahnya ini 167 dikurang 0,5, maka hasilnya 166,5 ditambah 33,75 dikurang frekuensi sebelum ini data ini. Kan tadi datanya dari sini ya, 35. Nah, sebelum data ini yaitu adalah 27 dibagi dengan frekuensi sebenarnya. Frekuensi sebenarnya itu adalah 8. Kemudian dikalikan intervalnya yaitu 5. Maka kita jumlahkan 166,5 ditambah 4, ini hasilnya 4,218. Maka hasilnya adalah 170,718. Nah, sudah ketemu untuk kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, sekarang kita akan mencari JAK-nya ya. Nah, JAK-nya itu kuartil 3
dikurang kuartil 1. Kita masukkan kuartil 3-nya itu 170,178 dikurang kuartil 1-nya 156,777, maka sama dengan 13,941. Nah, ini untuk JAK-nya. Kemudian dicari juga DK-nya ya, simpangan kuartilnya. DK itu sama dengan JAK per 2. Atau kuartil 3 dikurang kuartil 1 per 2. Maka masukkan JAK-nya tadi sudah diketahui 13,941 per 2. Maka hasilnya adalah 6,970. Nah, ini untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data kelompok.